Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Sabtu, petang hari di sini dan eh, selamat bergabung lagi bersama channel Jonaan Setimbang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas seputar gangguan asam lambung, kemudian anxiety disorder atau dikatakan dengan kecemasan berlebih, kemudian GERD dan psikosomatis teman-teman. Jika kalian memang penasaran apa itu seperti anxiety disorder, kemudian GERD, psikosomatis, kemudian gangguan pada asam lambung, tolong tonton video saya yang ke belakang teman-teman ya. Di situ ada pengertian-pengertian supaya apa? Supaya kalian bisa memahami apa itu semua teman-teman. Dan jikalau memang kalian sudah memahami, kalian mungkin tidak akan ribet, tidak akan susah untuk mempelajarinya. Seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi untuk yang baru gabung atau yang baru join ya teman-teman, khususnya tolong di subscribe channel Jonaan Setimbang Nugraha ya teman-teman, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi ya teman-teman, ataupun pendaftaran melalui saya teman-teman. Kalian hanya memencet tombol yang berwarna merah dengan bertuliskan subscribe, karena secara tidak langsung juga kalian sudah mendukung channel saya atau channel Jonaan Setimbang Nugraha ini lebih berkembang ya teman-teman, khususnya untuk intinya bermanfaat, khususnya untuk saya dan kemudian umumnya untuk kalian yang membutuhkan teman-teman, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat, amin ya robbal alamin. Kemudian tolong di like ya teman-teman jika memang kalian suka dengan motivasi saya, dukungan saya, kemudian cara penyampaian saya teman-teman, seperti itu. Dan saya jadikan tolak ukur bahwa yang menyukai video saya misalkan banyak, alhamdulillah, mungkin sangat bermanfaat dan membantu kalian semua, amin ya robbal alamin. Nah, kemudian nyalakan tombol loncengnya, siapa tahu nanti ada pemberitahuan video saya terbaru, bisa kalian tonton ya teman-teman, dan ada notif ke kalian. Nah, baik, di kesempatan yang cerah ini teman-teman, saya kembali keluar ke pengarangan, kemudian melihat suasana yang hijau-hijau, karena yang namanya kita sebagai anxiety disorder ya, atau kecemasan yang berlebih, khususnya mental kita terganggu, kita tidak boleh berada di dalam ruangan seperti itu, tembok lagi yang dilihat, tetapi kita harus keluar, lihat, harus menyatu dengan alam teman-teman. Begitu indahnya pemandangan seperti ini. Dan saya berjalan kaki ya teman-teman dari sana, lumayan lah sampai sini, ada 1 kilo teman-teman, motor disimpan di sana. Dan jalan kaki itu juga bagus untuk pencernaan teman-teman, bagus, sangat banyak. Boleh di searching di Google, dicari manfaat jalan kaki itu teman-teman, seperti itu. Nah, baik, di kesempatan yang berbahagia ini mungkin saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan teman kita di sini, dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman hanya bisa saya jawab satu persatu ya, tidak bisa dijawab langsung banyak. Karena mengapa? Karena membutuhkan waktu yang lumayan lama teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada teman kita, rekan kita, ada Doni Irawan, bertanya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, dada terasa berat dan sesak, apakah itu masih gejala aslam? Apalagi kalau tidur terlentang makin berat dan sesak, tapi kalau tidur tengkurap tidak terasa. Apakah Mas pernah ngalamin seperti itu dan gimana cara ngatasinya? Makasih Mas ya, sama-sama. Nah, untuk Mas Doni ini dan pelajaran untuk kita semua yang menderita atau mengalami lah, bukan menderita ya, mengalami gangguan asam lambung, GERD, kemudian anxiety disorder dengan kecemasan yang berlebih ataupun psikosomatis. Keluhan seperti ini umum ya, umum teman-teman. Tetapi ada juga yang tidak seperti itu. Ada juga yang mengalami GERD tetapi kecemasannya tidak begitu intens ya, tidak begitu sangat terganggu, biasa-biasa saja teman-teman. Jadi ada yang merasakan dada sesak, kemudian tenggorokan mengganjal, ada pula yang tidak. Jadi tidak usah mencocok-cocok dengan orang lain. Di situ
1001 sensasi. 1001 sensasi ini sangat berbeda-beda teman-teman. Jadi tidak semua orang sama mengalaminya seperti itu teman-teman. Jadi beda. Tapi di situ kita jangan aduh takut ini, aduh takut itu. Tidak usah. Jadi kita ambil sisi positifnya dan sisi solusi, lebih ke solusi bagaimana caranya kita menghadapi ini semua dan menjalani ini dengan ya bebarengan dengan si ANSI seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi, dada terasa berat dan sesak, apakah itu masih gejala asam? Nah, saya di sini kalau misalkan saya mengingatkan lagi kepada teman-teman ya, sesuai pengalaman saya sendiri, dan mungkin jika bermanfaat silahkan ambil, jikalaupun tidak ya tidak usah lah teman-teman. Sesuai pengalaman saya, jika memang kalian sudah ke dokter, misalkan sudah ke dokter dicek EKG paru ini itu, dan tidak ada kelainan ataupun tidak ada masalah pada organ tubuh kalian, di situ kalian misalkan hanya disarankan ke psikiater ya teman-teman, seperti itu, yaitu otomatis dari asam lambung. Kalau misalkan si dokter itu hanya asam lambung pak, misalkan seperti itu, atau anxiety. Nah, jika kalian memang diagnos seperti itu ya tidak usah menjadi bingung ya teman-teman. Jadi tidak usah apalagi kalau misalkan sering gitu dicek ke dokter sini dokter situ gitu, di shopping dokter lah peribahasanya gitu. Tetapi setiap dokter mengatakan, oh ini hanya asam lambung mas, mas harus banyak rileks, harus banyak stres maaf, harus banyak santai, jauhi stres. Nah itu udah kalian pegang sebagai pegangan kalian bahwa kalian itu tidak apa-apa, hanya asam lambung. Panas pisan, jangan di jangan dilepas, jangan panas, sorry kieu. Nah seperti itu ya teman-teman. Aduh maaf, panas banget ini di sini. Nah seperti itu, jika memang kalian sudah ke dokter ya, sudah ke dokter kemudian diagnos seperti itu, misalkan hanya asam lambung, kemudian apalagi kalau misalkan disarankan ke psikiater ya teman-teman, ya otomatis kalian menjadi pegangan bahwa oh emang iya saya asam lambung seperti ini, oh iya saya punya anxiety disorder, kecemasan yang berlebih. Nah disitu jangan berpikir kemana-mana lagi, takut penyakit berat ataupun apapun itu. Kemudian kalian misalkan sudah normal, EKG normal, paru normal gitu ya, seperti itu ya. Kalian kalau misalkan emang ada ada biaya ya, ada biaya kemudian yang disuruh ke psikiater ya, alangkah baiknya ke psikiater juga. Kalau misalkan kalian mentok ataupun sudah capek lah misalkan seperti itu, ya silahkan, tidak memaksakan saya seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan bisa kalian atasi sendiri ya, atau misalkan ada pendukung keluarga yang mendukung kalian ya, alangkah baiknya tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti itu teman-teman, tidak mengkonsumsi herbal dan lain sebagainya ya, cukup terapi lah disebutnya seperti itu ya. Silahkan kalian kalau misalkan aduh punya biaya nih mau ke psikiater ya silahkan, lebih baik lebih bagus seperti itu teman-teman. Nah di sini kembali lagi ke pembahasan tadi, dada terasa berat, kemudian sesek juga seperti itu kalau misalkan kalian sudah ke dokter kemana-mana dikatakan asam lambung ya, ya udah itu berarti dari asam lambung teman-teman ya, dari asam lambung. Jika memang seperti inilah contohnya, misalkan dada terasa berat, kemudian nyesek juga, nggak nyaman juga seperti itu, kalau misalkan hilang timbul ya biasanya itu dari asam lambung yang tidak normal seperti itu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian sudah makan kemudian tidak sudah makan langsung misalkan bebaringan tidur misalkan seperti itu, tidak dijeda misalkan 2-3 jam, yaitu otomatis kan pencernaan kita sedang mengolah makanan ya teman-teman di situ. Kemudian si asam lambung juga sedang menyemprot ya teman-teman, mengolah makanan juga. Takutnya dikala kita langsung tidur, takutnya asam lambung naik, makanan kembali ke atas seperti itu. Nah di situ kemudian sampai ke kerongkongan ya, kemudian asam lambung kemudian ke kerongkongan, terus ke sini terasa mengganjal. Kalau ke sini terasa mengganjal, di sini kan kadang-kadang ada otot esofagus ya teman-teman, kemudian
bagus ya di sini. Kalau misalkan ke atas ya otomatis tidak nyaman lah seperti itu teman-teman, tidak nyaman, pikiran kacau dan sensasi banyak seperti itu teman-teman. Ya otomatis ke dada terasa panas seperti itu, kemudian terasa berat, nyesek juga. Itu sebagian kecil dari asam lambung yang tidak normal teman-teman, seperti itu. Ya kalian misalkan aduh nggak tahan nih panas, nyesek atau apa berat, yang langkah baiknya kalian periksa ke dokter maupun ke dokter umum, silahkan. Apa ini terasa panas, rasa apa ini itu, ya silahkan ke dokter aja gitu kalau misalkan memastikan. Tetapi kalau saya dulu seperti itu, seperti misalkan berat, terasa celekit di sini tuh, celekit seperti itu, hilang timbul teman-teman, kemudian berat. Nah kadang-kadang kalau misalkan saya seperti itu, kadang-kadang lagi dalam keadaan stres, kemudian nakal terhadap makanan teman-teman, seperti itu, kemudian banyak makan, terlalu kenyang ya teman-teman, biasanya saya seperti itu. Nah di sini kembali lagi kita berbicara ke solusinya, salah satunya seperti tadi, kalau misalkan habis makan usahakan tidak langsung berbaringan ya teman-teman, jeda dulu 2-3 jam. Kalau misalkan mau baringan ya silahkan, kalau misalkan sudah 2-3 jam seperti itu menjaga seperti asam lambung supaya tidak kembali atau tidak naik, seperti itu teman-teman. Nah kemudian dari pola stres ini sangat berpengaruh. Pola stres mengakibatkan asam lambung tidak normal ataupun naik ya, seperti itu teman-teman. Nah asam lambung yang naik atau tidak normal seperti itu mengakibatkan apa? Banyak sensasi ketika kita tidak nyaman di bagian tubuh manapun itu ya, kita berpikir aduh ini kenapa, datang lagi anxiety disorder, yaitu cemas berlebih, muter lagi, asam lambung tidak normal lagi, jadi terus berputar di ruang lingkup seperti itu, di situ terus berputar. Nah kemudian selain itu solusinya minum air hangat pelan-pelan ya teman-teman, minum air hangat pelan-pelan supaya menetralkan asam lambung yang mungkin kadar keasamannya sangat asam ataupun kadar asam lambungnya meningkat, seperti itu. Minum air hangat pelan-pelan setiap hari, itu usahakan minum air hangat ya teman-teman. Nanti kadang-kadang itu bisa keluar dari kentut ya, maaf, kemudian bisa dari mulut, terap kalau bahasa Sundanya itu teman-teman, seperti itu. Nah seperti itu ya, mungkin solusinya salah satunya seperti itu. Kemudian ya jaga pola stresnya. Kalau misal kalian ingin relax gitulah, intinya relax gitu, jaga pola stres. Di saat kita dalam keadaan pikiran kacau, pikiran stres, otomatis otot-otot yang ada di organ tubuh termasuk otot dada mungkin terasa berat, kemudian nyesek ini itu, mungkin di situ dari pola stres ataupun pola di situ ada kecemasan atau cemas atau panik. Ini biasa tegang, otot ini tegang teman-teman, pada keras gitu, kadang-kadang ya berat, celkit itu bisa jadi dari situ teman-teman. Nah kemudian kalian juga usahakan untuk berolahraga ya. Kata saya juga berolahraga itu penting, berolahraga teman-teman, stretching lah dikit-dikit, jadi tidak usah yang berat-berat ngangkat beban ataupun apapun itu ya, usahakan untuk olahraga, jalan kaki ke perkebunan, lihat pemandangan yang pandangannya sangat jauh, seperti itu teman-teman. Jadi tidak mentok di kamar, di ruangan TV ataupun itu teman-teman, jadi kita tidak akan ada kemajuan, seperti itu sih mungkin yang solusi simpel dari saya, seperti itu teman-teman. Dan yakin untuk anxiety disorder semuanya akan indah ya, semuanya akan, kita itu lebih kuat lah sebagai pribadi, lebih kuat, lebih bisa gitu kalau misalnya sudah bisa melewatinya teman-teman. Intinya pola pikir dulu yang harus benar-benar dibenahi ya teman-teman. Sesudah pola pikir ya langsung ke pola makan, pola hidup, seperti itu. Kalau misalkan pikiran kita kacau, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, tetapi pikiran kita masih ngaco, masih stres, masih banyak takut, masih itu ya, otomatis itu nggak akan sembuh teman-teman, seperti itu pengalaman saya gitu. Saya pun dulu makan dijaga berapa kapasitasnya seberapa, kemudian jam berapa, saya dijaga teman-teman.
Bahkan saya pun puasa itu alhamdulillah 1 bulan full itu saya alhamdulillah kuat puasa. Oh berarti ini yang harus dibenarkan dari pola pikir dulu seperti itu. Kalau misalkan dominan di anxiety ya. Tetapi kalau misalkan kalian ada organik ya, organik itu luka lambung ataupun radang lambung, perih ya, di sini perih suka nyeltit. Usahakan untuk jaga dulu pola makan ya teman-teman, jaga pola makan, kemudian minum obatnya yang bukan mungkin sih, kalian harus berobat dulu, kemudian jaga pola makannya ya, 1 bulan lamanya pasti akan berangsur membaik seperti itu teman-teman. Nah mungkin sedikit cerita ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk saya sendiri ya, umumnya untuk kalian semua sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa kalian menjadikan tolak ukur ya menuju kesembuhan, menuju kenormalan, karena sangat banget dirindukan, sangat rindu banget ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa melewati ini semua, alangkah indahnya teman-teman dunia ini. Oke baik teman-teman, untuk yang baru gabung saya ingatkan lagi, yang baru join, sodakohnya dengan cara apa? Sodakohnya dengan cara mensubscribe channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, tinggal memencet tombol yang berwarna merah. Secara tidak langsung kalian memberikan kebaikan seperti apa Pak? Memberikan kebaikan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Melalui apa Bang? Misalkan seperti itu, melalui channel saya. Kalau misalkan kalian sudah subscribe ya, otomatis secara tidak langsung kalian telah mendukung channel Jona Anseti Bang Nugraha berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi saya ingatkan, jika memang kalian suka dengan video saya teman-teman, cara-cara saya suka misalkan atau bermanfaat ya, alangkah baiknya kalian praktekkan, alangkah baiknya kalian gunakan. Kalau misalkan tidak, saya tidak memaksa. Kalau misalkan tidak ya udah, tidak usah, seperti itu. Saya berbicara di sini mengingatkan lagi, jika kalian sudah dinyatakan memang asam lambung atau gangguan asam lambung tidak normal, kemudian anxiety disorder seperti itu atau GERD psikosomatis, sok ikuti channel saya teman-teman, seperti itu. Saya tidak memaksa, jika memang bermanfaat sok jalani. Jadi kalau misalkan memang dari maaf penyakit yang lain ya, mungkin itu diobati dulu penyakitnya, apapun itu ke dokter, alangkah baiknya kalian konsumsi obatnya. Itu sih teman-teman. Dan saya di akhir kata seperti biasa, saya doakan untuk orang-orang yang kalian yang masih di bawah, saya doakan untuk cepat ke atas, pulih kembali, dan gangguan ini bisa terlewati dengan cepat melalui proses kalian, perjuangan kalian yang bersungguh-sungguh ya, amin ya robbal alamin. Dan yang di atas jangan teledor, tetap jaga polanya itu, kalian jangan teledor ya teman-teman, karena kembali ke bawah itu aduh, alangkah nikmat capeknya untuk menuju ke atas, capek seperti naik tangga teman-teman. Nah baik, di akhir kata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lihat teman-teman pemandangannya tuh sangat indah. Ayo keluar, jangan di dalam rumah, keluar, lihat yang hijau-hijau, jangan mentok di tembok. Ayo teman-teman, kalian bisa, yakin bisa, saya pun bisa, kalian pasti bisa. Oke, dadah.